Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang suci, memohon kuat dan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, karena sebentar lagi firman-Mu yang kudus akan diwartakan. Karena kami memahami bahwa kami tidak bisa memahami sedalam mungkin kebenaran firman-Mu tanpa pertolongan-Mu. Oleh karena itu, biarlah kuasa Roh Kudus yang memberikan pemahaman lebih bagi kami, membawa kami pada pemahaman yang benar, pengertian yang benar tentang firman Tuhan yang diwartakan. Sehingga kami bersikap bertindak sesuai dengan kebenaran firman yang Engkau kehendaki bagi kami. Karena itu waktu yang khusus yang ada di hadapan kami mohon biarlah kuasa-Mu yang bekerja dengan sungguh, baik umat-Mu yang sudah hadir di depan-Mu maupun juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Dalam segala ketidaksempurnaan, Tuhan kiranya Engkau memperlengkapi hamba-Mu, kiranya semua perkataan berasal dari hikmat Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Matius pasal 13 ayat 24 sampai ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semua dan saya membacakan dalam edisi baru terjemahan yang kedua. Jika ada kata-kata yang kurang bersesuaian, itu karena ada penyempurnaan dalam penerjemahan di edisi yang kedua. Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30, demikian firman Tuhan tertulis. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Jadi dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan juga melakukannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih pada Tuhan, kita bersyukur bertemu kembali dalam ibadah minggu ini. Dan minggu ini masih di dalam rangka bulan budaya. Kami meminta maaf dari majelis jemaat karena hari ini sebenarnya dijadwalkan Ibu Pendeta Grace Bustami. Tapi kemarin hari Sabtu dia memberikan kabar dia berada dalam kondisi yang kurang sehat. Jadi saya akan menggantikan beliau untuk mewartakan firman pada pagi hari ini. Bapak Ibu,
kiranya tidak mengurangi kebahagiaan kita bersama. Siapa tahu ada yang berharap-harap bertemu dengan Ibu Grace Bustami, ternyata yang datang Ibu Gea gitu ya. Jangan sampai kecewa gitu ya Bapak Ibu. Dan kita juga turut mendoakan Ibu Grace semoga cepat pulih dari kondisinya saat ini. Bapak Ibu, masih di dalam bulan budaya, bulan keluarga, kita berbicara tentang kami setia di tengah godaan. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam kehidupan kita setiap hari, kita terkadang menghadapi namanya kecewa berat ketika kita sudah terlalu berharap tinggi. Betul nggak Bapak Ibu? Saat kita sudah menempatkan harapan yang begitu tinggi kepada orang tertentu, pihak tertentu, lalu tiba-tiba tidak nyata, maka kita akan mengalami satu kekecewaan yang tinggi. Karena itu sangat menyakitkan sekali. Ya, dan ada kalanya karena ini bulan keluarga, ada kalanya di dalam keluarga kita juga kadang-kadang memasang harapan sebelum pernikahan kita memasang harapan yang begitu tinggi dari pasangan kita sehingga ketika masuk di dalam rumah tangga kita menghadapi yang namanya kecewa gitu ya. Harapan apa yang tinggi-tinggi itu adalah harapan yang tidak realistis, yang mungkin tidak pernah terjadi gitu ya. Karena kenapa? Kita bertemu dengan manusia dan bukan dewa, bukan Allah. Kita menikahi seorang anak manusia yang dalam kodratnya tidak sempurna, tapi kita selalu dalam harapan kita kadang-kadang mencetak dia menjadi sempurna. Kadang-kadang ada yang lucu kalau lagi membina-bina pranikah Bapak Ibu, tanyain apa harapanmu kepada pasanganmu. Lucu-lucu sempurna sekali gitu ya. Suamiku adalah penuh kasih kalau ditanya ke istri gitu. Nggak tahu ada Bapak Ibu yang pernah berharap demikian ya. Suamiku itu yang penuh kasih, sabar, pengertian, baik hati, bekerja secara terorganisir, bersikap seimbang antara disiplin dan fleksibel, ramah, rapi, setia, energik, tidak mengenal lelah, punya visi misi ke depan, pendengar yang baik, berwibawa, gagah, menarik secara fisik, royal, selalu perhatian, mengutamakan keluarga, pendengar yang baik, selalu bijak berkata-kata, imam yang baik, pendoa bagi keluarga, rajin, punya prinsip dan persis seperti papaku. Kira-kira ada manusia yang seperti itu enggak? Bapak Ibu pernah berharap begitu? Itu namanya bangun, mimpi gitu kan ya. Kadang-kadang kita mengeset satu harapan yang terlalu tinggi kepada pasangan kita sehingga kita akhirnya jatuh kecewa sendiri. Karena kenapa? Tidak realistis. Coba tanya pada para lelaki. Ada juga yang menghayal, belum tersadar dari mimpinya. Dia mengharapkan istri yang rajin bangun pagi-pagi ya, membaca Alkitab, berdoa, lalu jogging bersamanya beberapa mil, pintar memasak, selalu mengantar dan menyambut suami dengan hangat, mampu menangani anak-anak, cantik, berwibawa, setia, nurut, rajin baca buku agar tidak kuper-kuper amat. Kuper tahu kan Bapak Ibu? Kurang pergaulan. Lembut berkata-kata, nggak ngomel-ngomel, pengelola keuangan yang baik, memiliki kata-kata yang tepat, yang menyentuh dan suka tersenyum siang malam sampai dari pagi sampai malam gitu. Kalau dia tersenyum-senyum sendiri itu berakibat Bapak Ibu. Perlu dipertanyakan ini orang kenapa dia senyum-senyum sendiri ya. Jangan mencetak manusia seperti Dewi ya. Apakah ada perempuan yang kayak begitu? Dari daftar harapan itu, tapi mengharapkan yang begitu enggak? Ya adalah terbersit dikit lah ya. Tapi jadi enggak bakalan semuanya terpenuhi. Mungkin ada 1 sampai 2 yang terpenuhi, mungkin 5 enggak terpenuhi ya. Jadi kadang-kadang di dalam pernikahan itu ada satu ekspektasi yang tinggi dan membawa kita pada kekecewaan yang akhirnya itu menjadi celah untuk godaan tidak setia. Saudara-saudara,
Entah berapa orang juga yang tadinya tak kagum kepada Kristus. Dia dengar Kristus itu baik, penyembuh, ya, yang menolong, berbelas kasih. Entah berapa orang yang kagum pada Kristus lalu berpaling karena kekecewaan yang salah kaprah. Mereka berharap Kristus dapat membebaskan mereka dari kejahatan. Namun bukan itu yang terjadi. Ya kadang-kadang kan, kenapa percaya pada Kristus? Kenapa mengikut Kristus? Ya, kalau Kristus mempersilahkan kita di dalam pengalaman hidup yang berat, masih mau percaya pada Kristus? Dan itu yang saya selalu tanya kalau anak katekisasi, Bapak Ibu. Mengapa sih kamu percaya sama Kristus? Saudara-saudara, orang zaman itu sebelum Yesus menyampaikan perumpamaan itu diceritakan dalam kisah yang panjang dalam pasal-pasal sebelumnya. Banyak orang berdesak-desakan di sekitar Yesus, selalu menjadi figur yang dikagumi ini Tuhan Yesus, sehingga mereka sampai berebut dan berdesak-desakan di sekitar Yesus. Mereka berharap bahwa Yesus membebaskan mereka dari kejahatan, termasuk dari kejahatan penjajahan Romawi saat itu. Dan tibalah saatnya Yesus meluruskan harapan mereka yang tidak realistis. Yesus membentangkan satu perumpamaan yang salah satunya ada di dalam Matius pasal 13 yang kita baca tadi. Yesus membentangkan perumpamaan tentang kerajaan surga untuk mengarahkan harapan pendengarnya zaman dulu dan kini agar tidak hidup dalam harapan yang angan-angan, harapan yang tidak realistis. Saudara-saudara, di ayat 26 ya, kalau kita baca 24 sampai 26, jika kita baca, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, kerajaan sorga seumpama orang yang menabur benih yang baik. Namun pada waktu semua orang tertidur, lalu datanglah musuh menaburkan belilalah di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Di mana di ayat 24 sampai ayatnya yang 26, di situ dijelaskan di mana ditaburkan kebaikan, di mana kebaikan ditabur, di situ juga kejahatan ditabur. Saudara-saudara, kita harus ingat ada yin dan yang, ya. Kalau filosofis orang Cina itu harus seimbang antara yang jahat dan yang baik gitu ya. Ini di dalam kekristenan pun memahami demikian. Di mana ada yang baik, selalu ada yang jahat menyertainya. Dan dikatakan di ayat 26 lagi ditegaskan di sana, kebaikan dan kejahatan tumbuh secara berdampingan, berdekatan dan sulit dibedakan. Antara lalang dan gandum hanya bisa dibedakan saat mulai berbulir. Saudara, kadang-kadang kita ketipu. Sulit loh sekarang kita membedakan yang mana benar-benar baik sama kita nih, yang mana yang benar-benar jahat. Maka dari itu saya juga selalu mendoktrin di dalam diri saya, jangan loh yang senyum-senyum manis itu belum tentu itu baik. Lalu yang berkata jujur dengan apa adanya, lalu kita mengatakan itu jahat, belum tentu gitu ya. Kita harus menyimak dalam-dalam karena di tengah-tengah kita terlalu banyak kepalsuan. Karena antara yang jahat dan baik itu berdekatan, berdampingan dan sulit dibedakan. Sehingga di dalam kehidupan kita pun sulit kita bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-27 dan ke-26, jika kita baca di sana, lalu datanglah hamba dari sang Tuan, mulai bertanya ketika melihat bulir-bulir itu. Harus kita ingat dulu bahwa yang menjadi pembeda mereka waktu mereka bertumbuh berdampingan itu gak bisa dibedakan. Yang membedakan mereka adalah bulir. Dan orang yang baik dan yang jahat, yang membedakan mereka apa? Buah. Buah hidupnya. Apa buah-buah hidupnya? Kelemah lembutan, kasih, ya, 9 buah roh itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika hamba melihat bahwa ada tanaman lain di situ dan dia mulai bertanya,
para hamba ini, dari manakah benih itu? Hamba ingin mencabut, tetapi sang Tuhan tidak membolehkannya. Bukan karena ia terlalu sayang pada ilalang itu, tetapi ia terlalu sayang pada gandum. Ilalang yang digambarkan di sini Bapak Ibu adalah ilalang yang hampir bentuknya sama dengan gandum, dan mereka memiliki akar yang hampir sama, dan mereka memiliki akar yang saling mengikat. Jadi kenapa kalau dia dicabut, mungkin saja gandum ikut kecabut. Kemarin di PA Ibu Wida kalau logika kita kan dalam pertanian kalau dia dicabut itu kan gulmanya bebas, itu bisa tumbuh bersama. Bapak Ibu, antara yang baik dan yang jahat gak bisa dibedakan. Dan antara yang baik dan yang jahat masuk di dalam sistem yang kita tidak bisa bedakan juga yang mana yang baik dan yang jahat nih. Ya. Tapi membangun sistem pemerintahan, sistem politik, sistem tata negara, di dalam itu apakah ada yang baik? Ada. Di dalam itu apakah ada yang jahat? Ada. Kalau itu diruntuhkan, maka kehidupan yang baik pun akan runtuh juga. Karena kehidupan manusia itu saling tersambung dan saling terkoneksi. Mungkin dalam keadaan tidak sadar dan tidak tahu kita sedang ditopang oleh sistem yang bercampur antara yang jahat dan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan para hamba ini sering menjadi pertanyaan kita umat orang percaya. Bukannya Tuhan yang menaburi benih yang baik di situ? Kenapa ada yang jahat? Ini juga pertanyaan kita. Tuhan, kalau memang Tuhan itu baik, kenapa masih ada yang jahat di tengah dunia ini? Bukankah itu yang sering kita pertanyakan ketika kita mengalami sesuatu hal yang mengagetkan, yang di depan mata kita mempertontonkan kejahatan yang luar biasa. Bagaimana tidak di televisi kita menonton bagaimana orang dengan jahatnya. Di rumah tangga yang harusnya tempat untuk melindungi anak, di rumah tangga harusnya tempat untuk membagi kasih sayang. Justru di sana adalah tempat yang paling aman untuk melakukan aksi-aksi predator, aksi bahkan belakangan kita dengar bagaimana peristiwa Cikarang, bagaimana dia menghabiskan nyawa istrinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melihat kenyataan-kenyataan hidup yang begitu jahat, ada kalanya orang percaya bertanya, di mana Tuhan yang baik? Mengapa dia membiarkan yang jahat itu? Saudara-saudara, melalui perumpamaan pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kejahatan dan kebaikan selalu berdampingan. Kejahatan itu sangat dekat dengan kehidupan kita, bahkan menyelinap di sisi-sisi hidup kita yang tidak terduga. Saudara-saudara, suatu saat teman saya memberikan pendapat. Dia heboh memberikan pendapatnya, argumentasinya, lalu dia menjelaskan bahwa ini kebenaran. Saya mendengarkan saja. Tapi di akhir penjelasannya saya mulai bertanya, di dalam sebuah kebenaran menurut versi kamu, dan di dalam kodrat kamu sebagai manusia yang rapuh dan rentan, yang terbatas, kira-kira ada unsur keberdosaan enggak? Saudara, kalau kadang kita kalau bertempur dalam rumah tangga, konflik nih, suami istri, saya yang benar. Yang satu juga gak kalah dong, saya yang benar, gitu kan. Ya dua kebenaran gak bisa diperdamaikan kalau udah begitu. Tapi di dalam klaim kebenaran yang kita selalu mengatakan ini yang paling benar, ada unsur keberdosaan gak? Bahkan hal-hal yang baik ketika kita menolong orang lain sekalipun, kita membantu mereka yang lemah, kita menolong mereka yang susah. Ada celah untuk unsur keberdosaan enggak? Ada aja. Ketika kita mengatakan, tuh kan saya bisa menolong. Tuh kan saya baik. Saudara-saudara, ketika kita mengatakan saya baik dan dia jahat, itu apa? Sedang memamerkan apa? Sedang memamerkan kesombongan loh. Jadi kita jangan selalu mengklaim saya benar, dia salah, saya baik, dia tidak baik. Karena di saat itu pun kita sedang show off tentang kebaikan kita. Maka
kita harus mengerti bahwa dalam sisi-sisi hidup kita sebagai manusia yang cenderung berdosa, di situ terselip keberdosaan, bahkan yang kita klaim sebagai kebenaran menurut versi kita, mungkin saja ada unsur kesalahan. Oleh karena itu kita harus selalu rendah hati, terus mengoreksi diri di depan firman Tuhan. Dan yang lebih penting bagi kita jangan menghabiskan waktu untuk bertanya mengapa ada kejahatan. Jangan kecewa karena ada kejahatan. Yesus telah berkata, pada saat Tuhan mengerjakan yang baik, di sana ada si jahat dengan simbol dan pekerjaannya adalah merusak dan menghancurkan. Saudara-saudara, di gereja ini adalah pekerjaan Tuhan. Betul? Kita meyakini itu? Pekerjaan Tuhan yang baik. Tapi ada unsur pekerjaan si jahat enggak? Ada, percayalah sama saya. Sepanjang perjalanan saya melayani, ada unsur-unsur kejahatan yang menyamar-nyamar, yang sulit untuk dibedakan dengan mengatakan, aku yang terbaik. Dengarkanlah pada saya. Aku yang berkuasa. Aku yang perlu didengarkan. Itu keberdosaan. Kenapa? Karena Allah menaburkan yang baik di situ, memakai tempat itu sebagai tempat untuk membuat dan menebarkan nilai-nilai kerajaan Allah, dan mesti kita waspadai bahwa ada celah terbuka untuk kesalahan. Karena di mana ada manusia, di situ ada kesalahan. Saudara-saudara, jadi jangan berharap semua orang yang ada di gereja udah jadi malaikat-malaikat semua, ya. Anda kecewa, saya mengatakan Anda kecewa. Kenapa? Eka Dharma Putra berkata begini, Bapak Ibu, pendeta yang salah satunya yang saya kagumi. Dia berkata begini, di gereja itu tahu enggak orang-orang yang datang siapa? Orang-orang yang siap dibengkelin sama Tuhan, ya. Jadi orang-orang ini sebenarnya rusak di dalam hidupnya. Ini bersedia dibengkelin sama Tuhan. Oke? Nah, sesama dibengkelin, orang-orang yang rusak yang sedang ingin dibengkelin sama Tuhan, sedang bersinggungan, sedang berkumpul. Ada potensi enggak saling bersinggungan? Karena mereka kadang-kadang Tuhan juga memakai orang yang satu di sampingnya untuk membengkelin dia. Betul kan ya? Ya kan, jadi kalau ada orang-orang yang kok nggak sesuai dengan ini, itu orang yang siap dibengkelin sama Tuhan. Mungkin saja ketika kita ngeh dia salah, mungkin saja juga ada satu acara Tuhan untuk membengkelin diri kita, termasuk saya. Jadi kalau ada lihat yang unik-unik, oh ada cara Tuhan lain, mungkin pesan Tuhan ya sabar-sabarlah gitu. Mungkin saya tidak sabar-sabarlah gitu. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk bertanya. Dulu waktu saya lulus kuliah, aduh kenapa begini sih gitu. Ideal tinggi kan Bapak Ibu. Kenapa begini kenyataannya? Jangan habiskan bertanya begitu. Semua di mana Tuhan bekerja, melakukan hal-hal yang baik, selalu berdampingan si jahat untuk mengacaukannya. Dan satu lagi yang perlu kita tahu, pernikahan adalah lembaga yang diinisiasi oleh Allah. Dan Allah punya tujuan untuk setiap keluarga yang dibentuk oleh Allah. Saudara, dan ia menjadikan keluarga sebagai wilayah pertama untuk membentuk karakter dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Jadi pernikahan di dalam pemahaman kekristenan bukan asal bertemunya dua orang yang sudah dewasa, ada kebutuhan biologis, ya ada kebutuhan sosial, bukan. Tapi di dalam pernikahan di mana semua orang yang ada di sini mampu memuliakan Tuhan, membentuk, membudayakan karakter Kristiani di mana nilai-nilai kerajaan Allah dibudayakan. Di dalam Bina Pranika saya selalu mengatakan keluarga itu adalah gereja kecil. Di mana di sana dibudayakan nilai bersyukur, di mana di sana dibudayakan nilai melayani. Kalau di dalam keluarga dia sudah terbiasa melayani, maka ketika dia ada di dalam gereja dan dalam masyarakat yang lebih luas, dia juga punya jiwa dan semangat pelayanan yang sungguh.
Tapi kalau dia di dalam keluarga sudah dibudayakan dengan budaya bos, maka dia muncul di tengah-tengah masyarakat, dia menjadikan semua orang bos, dirinya menjadi bos bagi semua orang. Kira-kira orang model gini bisa diterima enggak? Sulit, makanya ada benturan-benturan sosial. Jadi di dalam keluarga itu Allah punya rencana bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah, karena ini adalah nilai kerajaan Allah yang dibicarakan. Di sini dibudayakan nilai-nilai kerajaan Allah, dibentuk karakter manusia, mulai satu sama lain pasangan suami istri, juga anak-anak yang hadir di dalam dan dianugerahkan oleh Tuhan, dibentuk di dalam karakter, di mana dia tampil di dalam masyarakat, bisa berkontribusi untuk mengubah dunia. Jadi apa yang kita lahirkan, apa yang kita produksi di dalam rumah tangga itu secara tak sadar kita sumbangkan kepada masyarakat. Kalau kita melahirkan kepahitan di hati anak-anak kita, dia akan melahirkan kepahitan yang lain di hati orang lain ketika dia berjumpa dengan sesamanya. Kalau kita membudayakan rasa syukur, rasa hormat, mengasihi, melayani di dalam keluarga, karena renungan kita kemarin bersyukur, minggu depan kita akan berbicara tentang renungan yang siap melayani di dalam keluarga. Maka orang-orang ini tampil dengan jiwa pelayanan yang sungguh kok. Di mana dibentuk? Nggak ucuk-ucuk bisa dibentuk di dalam gereja, dia udah berakar di dalam rumah. Ini adalah lingkungan pertama yang kita jumpai. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena ini adalah lembaga yang dibentuk Allah dan di mana Allah memiliki tujuan yang baik, maka kita pun mesti waspada bahwa di dalam pernikahan, di dalam keluarga, iblis juga bekerja. Karena rumusnya tadi, di mana pekerjaan baik ada, di situ juga pekerjaan si jahat bekerja. Nah saudara-saudara, karena keluarga kita hayati adalah pekerjaan Allah yang baik. Ia mempertemukan kita dengan pasangan hidup. Ia menghadirkan anak kita, anak yang kita dipercaya untuk bisa kita didik. Itu adalah pekerjaan baik dari Allah. Maka di sana ada kejahatan yang siap mengintip dan menghancurkan dan mengacau balaukan. Akibatnya ada keluarga yang tidak setia pada kehendak Tuhan, di mana anggota keluarga tidak lagi saling tolong menolong dengan penuh kasih, tetapi saling membenci, saling menorehkan luka dan kepahitan. Saudara-saudara, saya belajar dari teologi pastoral, dia berkata begini, siapa orang yang paling tepat untuk melukai kamu? Kamu pikir orang lain? Oh bukan. Mereka adalah yang paling dekat denganmu, karena mereka yang tahu titik terdalam darimu. Mereka yang bisa melukaimu sangat dalam, karena mereka yang tahu kelemahanmu. Saudara, jika keluarga ini tidak dikendalikan di dalam kesetiaan kepada ketaatan akan Tuhan, maka keluarga ini menjadi sebuah bumerang yang meledak dan siap menghadirkan manusia-manusia yang memiliki penyimpangan-penyimpangan, kelainan-kelainan yang akhirnya menorehkan luka, kepahitan, dan itu yang disumbangkan kepada masyarakat. Saudara-saudara, kejahatan di dalam keluarga, dia bekerja, ia menggoda lewat jalur kelemahan diri kita. Tujuannya tetap sama, yaitu untuk mengubah kesetiaan kepada Tuhan dan sesama di dalam rumah tangga. Nah, apa sih kelemahan kita? Banyak ya, bisa dipakai oleh si jahat. Ada orang yang lemah menghadapi kesulitan hidup. Bisa tergoda untuk apa itu? Cari jalan instan adalah, gak mau susah-susah. Coba wawancarai apa yang mereka yang pekerja seks komersial. Salah satu yang menjadi kendalanya adalah mungkin ada masalah yang begitu kompleks. Tapi ada beberapa yang mengatakan ya karena kekurangan ekonomi. Dan itu gampang untuk mencarinya. Ada yang tidak tahan di dalam menghadapi kesulitan hidup, lalu memilih jalan yang instan, yang menunjukkan bahwa hidupnya tidak setia lagi kepada Tuhan.
Ada orang yang lemah dalam masalah kesabaran. Di dalam rumah tangga, kalau ada orang yang yang lemah dalam kesabaran, maka ia tergoda apa? Main tangan. Dia memukul, dia menghabiskan orang lain dengan kekuatan dan dominasinya. Ada orang yang lemah dalam pandangan. Saudara-saudara, dia lihat seger nih. Oh, berubah setia. Dia cari alasan. Istri saya sudah tidak kayak dulu, udah berubah. Padahal dia yang berubah. Udah melihat yang segar-segar. Tergoda, itu kelemahan ya. Dia melihat istrinya udah berubah, padahal matanya yang berubah Bapak Ibu. Karena dia melihat yang segar-segar yang lain. Ada orang yang lemah dalam mengatasi kemarahan. Sehingga ujung-ujungnya cerai gitu ya. Dan akhirnya ada banyak orang yang sudah tidak tahan dengan kata-katanya, ya udahlah cerai aja. Padahal perceraian enggak diperbolehkan. Saudara-saudara, ada orang yang lemah dalam masalah berkata-kata, ya. Kamu semua urusan kolam ikan, kandang binatang semua keluar. Kalau dia ngomong sama anaknya, hey, padahal itu dia beri nama udah bagus-bagus ya. Dia beri nama Petrus. Hey Petrus, bukan itu kalau lagi marah. Kalau berkata-kata, hey, semua yang itu. Kolam ikan, kandang-kandang yang itu yang safari keluar ya. Kamu gitu ya. Akhirnya apa? Anak-anak merasa tidak punya harga diri di dalam keluarga itu. Dia merasa gambar dirinya tercoreng. Dia tidak merasa percaya diri untuk menghadapi kenyataan di luar sana. Padahal hidup yang dihadapi di luar sana begitu kompleks. Lalu dia udah dihancurkan mentalnya dan daya juangnya di dalam rumah. Akhirnya dia lemas duluan. Ketika dia menghadapin masalah di luar sana, dia cuma menangis-nangis. Ujung-ujungnya dia balik menyerang orang tuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jalur-jalur kelemahan inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita tergoda untuk tidak setia kepada Tuhan. Untuk tidak setia untuk mengasihi sesama kita. Bagaimana cara mengatasinya? Saudara-saudara, cukup langkah pertama dulu sadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jangan cari-cari keluarga yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Jangan berpikir kayaknya keluarga Ibu Gia sempurna banget. Enggak sempurna juga. Ya. Enggak dikasih tahu aja gitu kan. Jangan berpikir jangan kan ini kayaknya Tante Sen ini keluarganya bagus nih kayaknya. Sempurna sekali. Enggak, manusia juga gitu. Kadang-kadang ada meleset dikit gitu ya. Kata-kata kurang tepat gitu kan ya. Jangan mengharapkan kita memiliki keluarga yang sempurna. Ada kadang-kadang anak mengatakan, aduh Ci, waktu dulu ngajar remaja, sekarang udah gak dipanggil Cil ya lagi. Sekarang dipanggil Tante ya. Tante gitu ya. Gak mau punya ibu yang kayak begitu. Gimana, kenapa? Bawel. Kayak itu, kayak stereotip. Dari pagi gak berhenti-berhenti. Kayak dayanya tuh gak tahu dari mana gitu. Oh gitu. Terus kamu menciptakan orang tua harusnya gimana? Oh, itu muncul tadi kriteria ibu yang baik, yang seperti tetangga itu loh gitu ya. Terus saya tanya, coba kamu ada dalam posisi ibu kamu. Terus kalau kamu seorang ibu, kamu mengharapkan anak seperti apa? Oh ya tentu yang sempurna lah. Yang tinggi, yang cakep, yang pinter, yang nurut. Ada gak di dalam dirimu? Gak ada. Itu makanya jangan cari-carilah gitu ya. Makanya di dalam keluarga jangan jadi alasan untuk mencari-cari yang lain, ya. Jadi alasan untuk mencari-cari yang lain karena kelemahan sesamanya. Ketika kita menyadari bahwa ada kelemahan, ada ketidaksempurnaan, maka tujuan Tuhan di situ adalah bagaimana kita hadir untuk melengkapi. Karena kita di dalam keluarga itu ibarat gereja,
bagaikan puzzle yang mengutuhkan satu dengan yang lain. Si A kekurangannya ini, maka kita akan melengkapi dia. Di dalam kekurangan kita, dia akan menutupi kita. Itu fungsi keluarga. Jadi sadarilah, jangan terlalu kecewa-kecewa amat. Jangan terlalu membangun harapan-harapan yang kosong. Sadari bahwa yang kita nikahi adalah manusia, bukan Allah. Yang kita nikahi adalah orang yang punya keterbatasan. Anak-anak kita adalah anak-anak yang terbatas, yang punya keunikannya sendiri, yang tidak semua sama dengan yang ada di pikiran kita. Sadarilah. Dan yang kedua, jangan cari-cari di dalam ketidaksempurnaan itu untuk mencari yang sempurna. Pasti ada kelemahannya, bahkan lebih buruk lagi. Pastikan di dalam keluarga itu semua bertumbuh dalam kebenaran dengan tersedianya makanan yang memadai hingga kita membuahkan kebaikan. Saudara-saudara, makanan adalah kebutuhan kita. Tapi yang dibicarakan di sini bukan makanan yang sekitar somai, ya, nasi, lauk pauk, ya, bukan. Tapi makanan rohani kita. Kita selalu terfokus untuk mencari-cari makanan itu kan, makanan jasmani pagi, siang, sore. Jikalau pagi, siang, sore serta malam kupuji namamu, itu seharusnya. Tapi ada yang mengubahnya. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi, petang, siang, malam, apa? Uang, uang, uang. Waduh, itu udah bahaya. Jadi itu hanya masih melulu makanan jasmani. Yang kita cari adalah hidup kita ini terdiri dari jasmani, roh, jiwa. Jadi kita harus memelihara jiwa, batin kita. Bagaimana untuk memelihara jiwa ini? Sama seperti jasmani kita harus diberikan makanan. Kalau jasmani kita kenyang, body kita segar, tumbuh berkembang atas, samping kanan, samping kiri, itu boleh-boleh aja sesuai ukuranmu, menurut versimu. Tapi masalahnya kalau jiwa kita gersang, maka kita cari-cari kepuasan di bidang lain. Oke? Ketika orang lain merasa ada kekosongan di dalam jiwanya, ada orang yang mendapatkan kebutuhan jasmaninya penuh, Bapak Ibu, betul? Tapi ada yang kosong dalam dirinya. Nah, dia cari lagi di mana? Di dugem, ya, di tempat geng-gengnya dia, gitu, di tempat para besti-besti ngumpul, ya. Saudara-saudara, berikanlah makanan yang cukup melalui firman Tuhan, melalui kebenaran yang dibicarakan selalu di dalam rumah tangga. Karena kenapa? Firman Tuhan adalah menjadi dasar kita dalam bersikap dan bertindak di tengah dunia yang kompleks ini. Itulah gunanya mesbah keluarga. Saudara-saudara, dunia ini kompleks bukan? Setiap hari kita dipertemukan dengan pengalaman-pengalaman kayak jungkir balik dunia ini. Ya, kadang-kadang kalau teman saya udah cerita entar hiperbolik atau enggak, ini ya Bu, kalau saya cerita semua meledaklah kepala saya. Terus saya bilang sebelum meledak baca dulu aja firman Tuhan, gitu ya. Karena kenapa? Kita diperhadapkan dengan begitu banyak pengalaman, ya anak sekolah bagaimana pengalamannya di sana, ya suami kerja dengan pengalamannya di sana, ya kita sendiri juga punya pengalaman yang sulit-sulit, tidak selalu berada di jalur tol yang lurus-lurus gitu. Lalu kita bersikap apa? Kita menjadi terombang-ambing, kita menjadi panik untuk melakukannya. Tetapi ketika kita sudah bertumbuh dekat dengan Tuhan, dekat dengan kebenaran, mesbah keluarga kita bangun. Masalah-masalah yang kompleks itu bukan tidak ada, tapi kita tenang, kita tepat meresponinya. Mungkin kita tidak bisa mengubah segala situasi yang ada di sekeliling kita, tapi paling tidak kita bisa mengubah respon kita terhadap segala pengalaman yang mendatangi kita. Saudara-saudara, jadi pastikanlah kebenaran yang mengakar dalam hidup setiap anggota keluarga merupakan pelindung diri agar tetap setia berpegang pada Tuhan dan tidak tergoda oleh kejahatan-kejahatan yang siap mengambil celah-celah melalui kelemahan kita.
Saudara-saudara, kita lindungi kita dengan kebenaran yang kita lakukan di dalam mezbah keluarga. Mezbah keluarga itu adalah doa bersama keluarga. Sebelum beraktivitas, sebelum tidur bersama, bagaimana kita punya waktu sharing dengan keluarga, kita berbicara dari hati ke hati. Kadang-kadang keluarga sekarang ini sudah sulit, karena pagi-pagi udah bangun udah ngurusin panci, karena pagi-pagi udah bangun udah ngurusin starter mobil. Lagi kita nggak punya waktu, tapi itu diupayakan. Nanti kalau kita tidak membicarakan kebenaran dan prinsip-prinsip hidup di dalam rumah tangga, anak kita dapat pengaruh dari mana-mana, dia santap aja. Sekarang anak saya selalu bertanya, Mami boleh begini enggak? Gitu. Boleh begitu enggak? Boleh ikut ini enggak? Gitu. Boleh ngechat fake enggak? Lah, sekarang kan fantasi di dunia medsos itu, di dunia maya itu banyak yang menarik Bapak Ibu. Dan kalau kita nggak punya relasi dan mezbah keluarga dan tidak punya dasar-dasar prinsip hidup yang kita terapkan kepada keluarga, apa adanya aja lah gitu, maka mereka juga meresponinya apa adanya aja. Ada banyak keluarga yang menitipkan anaknya dengan para pengasuh, seolah-olah pendidikan keluarga itu kepada para pengasuh. Maka jangan heran kan nanti ya, orang tua makan kan di meja dengan tata tertibnya gitu. Anaknya makan bolak-balik sana sini, ngambil makanan sambil tidur ya. Itu kenapa? Karena dia belajar dari para pengasuh. Orang tua merasa nggak punya tanggung jawab, udah dikasih pengasuh ini. Bukan masalah itu. Nilai apa yang diterapkan, prinsip apa yang diterapkan, apakah prinsip yang dimiliki oleh orang tua adalah sama dengan para pengasuh. Seada-adanya dialah gaya hidupnya. Maka kejahatan itu lihai Bapak Ibu. Dia mencari celah untuk mengubah kesetiaan kita pada Tuhan. Karena itu awasi pikiranmu, awasi perasaanmu, awasi lifestyle-mu dan semua aspek hidupmu supaya tidak digunakan sebagai celah oleh si jahat untuk menghancurkanmu. Jadi kadang-kadang lifestyle kita, pikiran kita berpikir-pikir gimana ya agar itu menjadi milikku. Kayaknya kalau jadi milikku itu bagus banget. Nah, dia tempuh jalan yang baru, korupsi. Ya, bagaimana ya? Perasaan saya ini udah disakiti sama pasangan saya. Cari yang baru, cari yang baru. Itu kata-kata si iblis dalam hati. Cari yang baru aja, cari yang baru aja. Itu celah, maka awasi pikiranmu, awasin perasaanmu, awasi lifestyle-mu. Dia lihat tetangga, kok tetangga udah punya mobil, saya baru punya sepeda, kok nggak punya apa-apa. Gimana ini? Ya udahlah, dihabisin aja tetangganya, gitu kan? Nah itu jahat, iri hati. Saudara-saudara, kita harus awasi semua aspek hidup kita karena itu bisa dipergunakan oleh si jahat. Pastikanlah bahwa kita dan seisi rumah sangat perlu berjaga-jaga dengan mengejar pengenalan yang sejati tentang kebenaran Tuhan, agar kita tidak mudah ditipu dan terjatuh dalam berbagai jebakan kejahatan. Tidak ada cara lain kecuali bertekun di dalam firman Tuhan dengan kerinduan dan perjuangan untuk menaatinya. Mulai sekarang, hidupkan mezbah keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Terima kasih Bapak yang baik. Ampuni kami jika selama ini di tengah mezbah keluarga kami tidak wujud nyatakan, kami tidak mewujudkan kasih di dalam keluarga, maka malah kami selalu mengejar hal-hal yang tidak mencerminkan kasih di antara anggota keluarga kami. Ampuni kami Bapa, berkenanlah untuk menopang keluarga kami dalam menghadapi suka atau duka. Kiranya Tuhan yang memimpin kami selalu. Biarkanlah keluarga kami menjadi gereja kecil yang terus setia kepadamu di tengah-tengah segala godaan dunia yang mengintai kami.
Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.